Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Balik lagi bareng kita di minggu ketiga di bulan Mei. Nah, gimana nih liburannya minggu kemarin yang kayaknya seru banget long weekend ya. Dan minggu depan juga ada libur nih di akhir bulan Mei ya, lumayan panjang tuh. Bulan ini khusus para urbaners rebahan santai. Betul. Tapi jangan lupa setelah bulan Juni kita udah jarang ada libur ya. Oh iya kah? Betul. Kalau ada lihat di kalender itu setelah bulan Juni itu setelah bulan Mei itu udah jarang ada tanggal merah. Pokoknya dari Juni sampai Desember. Nah Desember tuh baru ada tanggal merah lagi, kan ada Natal, tahun baru kan. Jadi sebelum itunya jarang. Jadi nikmatin liburan minggu depan ya. Kayaknya harus dinikmatin bener-bener sih. Betul, yang disia-siain. Nah, ngomong-ngomongin liburan tuh jangan lupa juga makan yang bergizi ya biar sehat. Betul sekali. Benar, supaya nggak sakit. Masa liburan sakit. Liburan jangan terlalu dihemat-hemat, makanya dipakai. Betul, soalnya kalau liburan ini kan pasti kita pengennya selalu sehat terus. Betul, makannya juga enak-enak. Apalagi kalau liburannya ke kota sebelah kan, yang biasanya yang diincar tuh kuliner ya kan nggak? Aduh, jadi lapar lagi. Kalian jangan potong-potong anggaran buat makan deh kalau liburan. Kayak berita yang pertama nih, ada pemerintah potong anggaran MBG tahun 2026 dari 335 triliun menjadi 268 triliun. Wah, sangat banyak banget ini potongannya. Iya, lumayan. Meskipun belum sampai 100 ya ini ya. Belum nyampe 100 triliun pemotongannya. Cuman ya lumayan lah ya. Triliun soalnya ini. Iya. Kalau kayak 268.000 mungkin kita masih wah nggak apa-apa deh. Pemerintah resmi memangkas anggaran program makan bergizi gratis atau kita sebut dengan MBG tahun 2026. Nah, anggaran yang semula ini direncanakan sebesar 335 triliun menjadi 268 triliun. Nah, keputusan ini datang langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta adanya perbaikan manajemen dalam pelaksanaan program unggulan tersebut. Nah, pemangkasan anggaran ini juga memunculkan berbagai respon dari publik, dari kalangan legislatif khususnya. Nah, di satu sisi, efisiensi anggaran ini dianggap perlu karena program berjalan lebih tepat sasaran. Gitu. Di sisi lain juga ada kekhawatiran bahwa pemotongan ini bisa berdampak pada jangkauan dan kualitas program yang menyasar ke anak-anak dan kelompok rentan di seluruh Indonesia. Karena kan untuk program MBG ini sendiri tuh sasarannya ke anak-anak ya, khususnya anak sekolah. Betul. Terus ada orang tua yang sudah rentan dan juga ibu hamil. 3T termasuk berarti ya? Betul, meskipun bahkan daerah 3T sendiri, khususnya di kecamatan sendiri tuh setelah dia belum semuanya udah merata ada MBG, karena kebanyakan malah masih di kota-kota besar. Gitu. Nah, terlepas dari besaran anggarannya, keberhasilan MBG sejatinya nggak hanya ditentukan oleh nominal yang dialokasikan, melainkan juga transparansi, pengawasan dan ketepatan distribusi di lapangan. Gitu. Publik menantikan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai bagaimana pemangkasan ini nggak akan mengorbankan kualitas gizi yang diterima masyarakat. Iya, karena seperti yang kita tahu juga akhir-akhir ini ya, semenjak MBG mulai berusaha dimeratakan di semua daerah, mulai kelihatan tuh, apalagi zaman sekarang kan zamannya sosial media. Betul. Jadi anak-anak sekolah gen-gen alpha ini speak up ya, kayak ini kok nggak seperti MBG yang aku bayangkan gitu. Ternyata lauknya beda juga ya. Betul, lauknya beda. Mungkin generasi alpha ini yang masih SD, masih SMP, mungkin masih sekolah itu ngelihatnya di provinsi sebelah kok makanannya ini katsu enak banget kayak makan Jepang. Kok di sini kita makannya nasi goreng terus gitu ya. Telur dadar terus. Gitu. Tapi setidaknya kan dengan adanya program ini kan bisa membantu para anak-anak sekolah yang di sana itu bisa mendapatkan makanan bergizi dan gratis. Betul. Tapi kan di sisi lain juga pasti ada sisi positif dan negatifnya sendiri. Betul. Cuman yang kita inginkan adalah semoga dengan adanya program ini bisa lebih merata lagi ke seluruh anak-anak yang ada di Indonesia. Iya, karena ini jadi
program MBG ini sejatinya sebenarnya dari awal sampai hari ini pun masih menjadi program yang banyak pro kontranya. Jadi ada yang pro kayak programnya cukup baik, cukup bermanfaat dan berguna buat khususnya sebagian anak-anak yang emang terlahir dari keluarga yang susah. Jadi dia bisa makannya tuh lebih terjaga, lebih bergizi, bahkan juga nggak jarang sebagian dari mereka itu ada yang berinisiatif ngebungkus MBG punya teman-teman mereka yang nggak habis buat dimakan di rumah bareng keluarga. Betul. Beberapa video beredar seperti itu dan itu cukup menyentuh ya sebenarnya. Tapi ada juga dari pihak kontra yang bilang kayak dengan anggaran sebanyak itu kenapa nggak dialokasikan ke pendidikan aja yang bisa lebih merata pendidikan kita khususnya di daerah 3T yang untuk akses ke sekolah aja masih sulit gitu. I see. Oke, berita selanjutnya ada apa nih Kak? Menteri HAM Natalius Pigai larang aparat tembak begal di tempat. Waduh. Jadi diapain ngomong tembak? Kayaknya kalau saya jadi jadi contohnya nih ya kayak Pak polisi ataupun Jadi Pak aparat TNI, gitu. jadi aparat gitu kan. Pas saya arahkan senjata, nggak boleh nembak gitu kan. Soalnya Pak Natalius Pigai bilangnya nggak boleh. Aduh, jangan dong. Pentung pakai apa? Kalau nggak boleh tembak. Oke, Menteri Hak Asasi Manusia atau kita sebut dengan HAM, Natalius Pigai mengeluarkan pernyataan yang langsung memantik perdebatan publik. Nah, Pigai sendiri secara tegas melarang aparat keamanan untuk menembak pelaku begal di tempat dengan alasan bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia atau kita sebut dengan HAM yang harus tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum. Pernyataan ini langsung mendapat berbagai tanggapan tuh, mulai dari dukungan kalangan aktivis HAM hingga kritik keras dari masyarakat yang merasa tindakan tegas terhadap pelaku begal justru dibutuhkan demi keamanan warga. Begal tuh dianggap sebagai ancaman yang nyata karena kerap menelan korban ya kan, Betul gak sekali. jarang. Mungkin pada awalnya niat si begal ini nggak mau sampai korbannya meninggal dunia, cuman kan karena kekerasan yang dilakukan dan kita nggak tahu fisik orang itu, gak jarang kadang bahkan korban sampai harus meninggal dunia. Betul. Nah, sehingga respon aparat yang cepat dinilai sebagai kebutuhan mendesak di lapangan. Padahal itu sebenarnya kalau dibalik ya, kalau ada sendiri jadi aparat ya, apalagi punya senjata nih ya, Iya. kalau ada begal Ya kita tembak aja, tembak hatinya ya. iya benar. Tapi ya kita kembali lagi. Cuman sebenarnya begal ini secara nyatanya tuh mereka nggak akan melakukan aktivitas itu jika tidak ada kesenjangan ya keuangan. Soalnya kan kita lihat di Indonesia sendiri untuk kita simpul siklusnya aja ya antara ada yang miskin, menengah dan tinggi. Nah untuk sekarang sendiri untuk miskinnya nih populasinya lebih banyak daripada orang-orang kaya. Bahkan untuk yang menengah sendiri itu sebenarnya kebanyakan itu masih masuk ke kategori miskin. Cuman ini aja risetnya aja yang di uangnya tuh diturun-turunkan, menurut mereka layaknya tuh 10.000. Waduh 10.000 kan untuk sehari masuknya miskin ya. Iya. Itu harusnya kan ditingkatkan lagi buat lebih baik, bukan malah standar studinya yang diturunkan. Standar riset yang diturunkan salah dong. Nah, perdebatan ini menyentuh titik sensitif dalam dilema antara penegakan HAM dan perlindungan keselamatan masyarakat. Nah, idealnya keduanya bisa berjalan beriringan. Aparat yang profesional, terlatih, dan akuntabel seharusnya mampu menangani ancaman kriminal tanpa harus mengabaikan standar HAM. Namun, hingga kapasitas itu terpenuhi secara merata, perdebatan ini tampaknya masih akan terus bergulir. Ini kayak komen-komennya lucu sih, komennya ada yang bilang apa tuh Pak? Begal baca ini auto makin semangat begal orang. ini tanda kutip ya. Kalau semisal aku sebagai begal pun kayaknya makin semangat juga sih. Iya kan, kayak gak bakal ditembak, Iya, aman. Berita selanjutnya ini ada pidato Bapak Prabowo menyatakan rakyat tidak bermimpi kaya raya, tapi bisa hidup layak. Waduh. Apa iya? Mari kita baca. Nih, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang menyita perhatian publik dengan mengungkapkan pandangannya tentang aspirasi rakyat Indonesia. Dalam pidato tersebut, Bapak Prabowo menegaskan bahwa rakyat Indonesia nggak bermimpi untuk menjadi kaya raya.
Yang mereka inginkan hanya memiliki hidup yang layak dengan kebutuhan dasar terpenuhi dan masa depan cerah yang terjamin. Sini sedikit pro dan kontra juga sih statementnya. Untuk kalau kondisinya seperti saat ini, memang masyarakat setidaknya mengharapkan kehidupan yang layak. Betul. Cuman kalau kita lihat secara garis lebih besarnya lagi gitu, hidup layak itu basic nggak sih yang seharusnya diberikan pemerintah, yang dijanjikan pemerintah untuk merata seluruh rakyat Indonesia? Betul sekali. Bukan yang seharusnya jadi mimpi masyarakat, ya kan? Hidup layak, hidup pantas, masa depan terjamin, khususnya buat anak-anak muda itu seharusnya menjadi salah satu janji yang pasti dan seharusnya ya. Betul. Bukan cuma mimpi gitu. Dan kalau dia sendiri sih maunya kaya raya. Ya, siapa sih? Coba kita tanya para urbaners nih, pasti pengen kaya raya semua. Di sini ada nggak yang mau miskin? Nah, nggak ada. Ada nggak yang mau hidupnya biasa-biasa aja deh? Kayaknya nggak ada. Mau slow living pun pasti, aku mau slow living tapi mau tetap kaya raya kan? Betul sekali. Pastinya nggak mungkin aku mau slow living tapi makan telur ceplok aja tiap hari, kan nggak mungkin. Ya, syukur-syukur masih bisa makan ya guys. Siapa tahu kan, aduh hari ini nggak bisa makan gara-gara terlalu slow living. Nah, pernyataan ini disambut beragam oleh masyarakat. Sebagian menilai pidato tersebut menyentuh dan realistis, mencerminkan pemahaman pemimpin terhadap kondisi rakyat kecil. Nah, namun sebagian lain mempertanyakan apakah pernyataan ini justru mematok ekspektasi terlalu rendah bagi bangsa yang seharusnya bisa menargetkan kemakmuran yang lebih luas dan merata. Nah, karena keadilan itu milik semua ya Kak. betul, ada di sila Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan yang kaya makin kaya doang. Tapi kemakmurannya itu yang lebih meluas dan merata seperti yang aku bilang tadi. Betul. Nah, di balik perdebatan interpretasi ini, pidato ini sejatinya membawa pesan penting. Jadi kayak bahwa agenda pembangunan itu harus benar-benar membumi dan dirasakan manfaatnya oleh lapisan masyarakat, bahkan masyarakat terbawah pun. Hidup layak itu nggak cuma slogan ya Kak. Hidup layak tuh nggak cuma jadi slogan, tapi standar minimum kemanusiaan yang harus diperjuangkan oleh setiap kebijakan yang lahir di negara kita. Betul sekali. Nah, di sini kan hidup layak bukan sekedar slogan. Itu kan merupakan minimum kemanusiaan yang harus diperjuangkan. Betul, biar minimum lah ibaratnya kalau zaman sekarang tuh bahasanya. Dan semoga dengan adanya kata-kata ini kan rakyat Indonesia itu bisa memberikan hal-hal yang lebih positif lagi, ataupun pemerintah bisa memberikan hal-hal yang lebih layak kepada kebijakannya pro rakyat dan bisa melirik bahkan lapisan masyarakat terbawah gitu. Dan juga diajak dirangkul masyarakat terbawah ini, nggak hanya masyarakat yang di atas yang berkepentingan gitu. I see. Nih, terus berita selanjutnya ada lukisan cadas di Sultra berusia 67.800 tahun dan resmi ditetapkan oleh Guinness World Records sebagai seni gua tertua di dunia. 67.800. Gimana ngitungnya itu ya? Kayaknya moyang-moyang pun masih belum lahir kayaknya. Indonesia kembali mencatatkan namanya dalam sejarah peradaban dunia. Lukisan cadas prasejarah yang ditemukan di Gua Metanduno, Pulau Mena, Sulawesi Tenggara, secara resmi ditetapkan oleh Guinness World Records sebagai seni gua sekaligus narasi cerita ataupun kita sebut storytelling tertua di dunia. Lukisan yang diperkirakan berusia 67.800 tahun ini melampaui rekor sebelumnya dan menegaskan posisi Nusantara sebagai salah satu peradaban manusia purba. Temuan ini nggak hanya membagikan dari sisi arkeologi, tetapi juga menjadi pengingat penting bahwa jauh sebelum peradaban-peradaban besar di Eropa dan Timur Tengah berkembang, leluhur manusia di Kepulauan Nusantara itu udah lebih dulu menuangkan ekspresi dan narasi kehidupan mereka di dinding-dinding gua. Nah, ini adalah warisan yang nggak ternilai harganya pastinya. Wow.
Keren banget ya. Keren ya. Orang-orang zaman dulu udah ada jiwa seninya. Udah ada jiwa seninya gitu. Kayak gabut seni dulu gitu. Melukis di dinding, belum mengenal kata, jadi melukisnya Iya. di dinding, nggak ada kertas, di dinding goa ya. Keren banget, bisa pikiran gitu. Tapi pada tahun segitu kan belum ada yang namanya apa itu seni. Jadi Iya. mereka mungkin membuat coretan-coretan itu seperti wah ini nggak apa-apa nih biar seru-seruan Iya. aja gitu. Dengan mindset kayak masih anak kecil ya. Betul sekali. Nih pengakuan dari Guinness World Records ini seharusnya menjadi momentum yang Indonesia menuju lebih serius juga untuk melindungi situs-situs arkeologi yang tersebar di berbagai pelosok negeri. Oke, komen pertama nih ada apa nih Kak? Sekarang gue kalau gabut mau nulis-nulis di batu biar tahun 5026 jadi prasasti. Wah, menarik bisa kita coba. Wah, 3000 tahun lagi ya. Iya, lo mau nulis di mana nih? Kalau di buku kan bisa hilang ya. Oh, Buku iya dari sih. ada zaman SD aja udah hilang kok tulisannya tuh. Kayaknya bukuku juga hilang deh. Tapi bagusnya terus di mana? Kok di dinding nanti dicat ulang. Di mana? Iya. Kalau di batu kayaknya kalau di Samarinda nggak bisa Kenapa ulang karena banjir. Terkikis oleh banjir. Aduh, jangan. Terkikis oleh banjir nih. Tapi di Kalimantan Timur juga ada loh. Apa tuh Kak? Salah satu seni tertuanya itu ada di Gunung Kars. Oh, Kalau nggak salah itu dia ada di Kutai Timur, tepatnya di Sangkulirang. wow. Kalimantan Timur juga punya loh guys, jangan salah paham dulu. Cuman dia kalau untuk tahunnya sendiri mungkin dia kalau nggak salah kurang dari 40.000 tahun sebelum Masehi. Mungkin kalau yang aku posisikan sekarang mungkin aku baru tahu dia ini posisi kedua. Tapi kan kita nggak tahu nih di Indonesia ini apakah ada yang lebih tua lagi? Betul. Benar. Kayaknya bisa dicari tahu juga sih abis ini. Oh, teman-teman mau tahu juga, mau dengar kita cerita sharing tentang sejarah Kalimantan Timur, Ya. sambil promosi juga. Oh nih. boleh. Boleh langsung ke YouTube kita yang di channel ini. Ting, Ting ting ting. ting, Nah, ting. Dan Instagramnya apa? Ting. ting ting ting. Oke, itu dia tentang sejarah ya. Oke, kita masuk berita terakhir, ada apa nih? Pemuda asal Temanggung bikin 11 jembatan buat warga pedalaman bareng yayasannya sebelum usia 30 tahun. Wah, 30 tahun, sebelum 30 tahun bahkan ini ya udah seberdampak itu nih. Kisah inspiratif ini datang dari seorang pemuda asal Temanggung, Jawa Tengah yang memilih jalan yang nggak biasa nih setelah ditolak oleh 50 perusahaan. Wah, gigi banget ya, keren banget nih. Alih-alih menyerah, ia justru mendirikan yayasan dan menggunakannya untuk membangun jembatan bagi masyarakat di daerah pedalaman. Hingga sebelum genap usia 30 tahun, dia udah berhasil membangun 11 jembatan yang menghubungkan komunitas-komunitas terpencil dengan dunia luar. Wah, keren banget sih 11 jembatan sebelum usianya 30 tahun. Adia mau 20 ya satu jembatan pun gimana? Jangan kan Adia, aku pun kayaknya juga belum sih. Mungkin kayaknya lagi emang belum Ya, ya, Kak, yang ya? belum. Sorry guys, belum ada ya. Nah, bagi warga pedalaman, jembatan itu bukan sekedar infrastruktur, tapi ia adalah akses menuju sekolah, pasar, layanan kesehatan, dan harapan yang lebih luas. Nah, apa yang dilakukan pemuda ini secara nyata mengubah kehidupan banyak orang jauh lebih konkret dari sekedar bekerja di balik meja kantor. Sebuah bukti bahwa penolakan bisa menjadi titik balik menuju panggilan yang sesungguhnya. Wes, nah di tengah generasi muda yang kerap terjebak dalam tekanan nih untuk segera sukses secara finansial, kisah pemuda Temanggung ini menawarkan perspektif lain tentang makna pencapaian. Jadi sukses sejati itu nggak hanya dinilai dari gaji atau jabatan ya, kayak tadi kita sebut di awal juga kan, semua orang punya pilihan, ada yang mau kaya raya, kaya banget, atau slow living gitu ya. Betul. Nah, tapi seberapa besar kita juga memberi dampak yang nyata bagi kehidupan orang lain. Pokoknya apapun jalan hidup yang kita pilih, itu dinilai bukan dari nominalnya, tapi dari dampak yang bisa kita berikan ke diri kita sendiri, keluarga terdekat, dan orang lain. Betul sekali. Nah, terkadang jalan menuju ke sana justru terbuka dari pintu yang ditutup. Nah, Soalnya kan kalau misal pemuda ini mungkin diterima di satu perusahaan tadi, 11 jembatan ini nggak akan Nggak akan ada, jadi. nggak akan membuka
jembatan dan harapan-harapan baru buat anak-anak muda yang ada di pedalaman. Betul sekali, karena dengan adanya apa ya, dengan inisiatif dia sendiri, akhirnya terbangunlah 11 jembatan ini. Benar, terbangunlah yayasan, terbangunlah 11 jembatan, terbangunlah harapan-harapan baru anak-anak Betul. bangsa, akses kesehatan yang lebih mudah. Keren banget nih. Bahkan menurut Aja sendiri ini harusnya menjadi sindiran halus buat pemerintah daerah yang belum bisa menghadirkan fasilitas infrastruktur itu yang seharusnya menjadi hal wajib, basic gitu ya. Paling terpenting. Benar, infrastruktur tuh hal basic ya sebenarnya. Karena nggak semua masyarakat pedalaman itu mereka bisa mereka bisa mengakses itu layanan kesehatan, Benar. ke pasar, ke sekolah. Kadang kan sampai saya juga pernah lihat ada yang ke sekolah itu pakai perahu. Oh ya, naik perahu. Bahkan ada juga yang harus berenang loh. Oh, Karena akses perahunya susah. Terus ada juga yang mereka harus berenang di tengah arus yang deras Wah. banget. Itu kan bahaya banget ya. Apalagi kayak hari ini lagi hujan. Nah, wah, iya lagi. Tapi itu karena mereka memikirkan pendidikan untuk kedepannya bener. sendiri. Kayak yang sudah disebutkan juga kalau buat sebagian orang ada punya mindset kalau pendidikan itu salah satu jalur atau jalan mengubah nasib. Betul. Gitu nih. Lanjut ke komen-komennya nih. Apa nih Kak? Beda ya sama jembatan yang cuma 4 meter tapi full ceremony. Keren ini. Wih, siapa itu ya? Bukan kita loh yang ngomong, ini komen. Kita nggak tahu siapa. Komen aja kalau teman-teman tahu itu siapa. Aduh, pernah lewat lagi di Oh iya. Facebook. Oh tuh. Kalau teman-teman tahu boleh di komen. Nih, orang Temanggung hebat. Yes, keren Kelas orang Temanggung. Respect. banget. Yang gini harus viral. Setuju banget. Best flex. Tuh. Lop, Memang lop, lop. yang harus diflexingkan anak-anak zaman sekarang tuh harus macam ini ya. Betul, karena nggak semua apa ya, anak-anak maupun orang dewasa sekalipun bisa memberikan dampak seperti ini juga. Benar, dampak yang nyata buat masyarakat gitu. Bahkan gak semua orang berpendidikan itu bisa ngasih dampak yang nyata Betul sekali. ke orang lain. Ataupun masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Benar, ini harus jadi role model buat teman-teman, apalagi yang belum menginjak usia 30-an. Jangan punya mindset susah, mindset miskin. Pokoknya lihat peluang, langsung gas. Dan juga gitu. ini menjadi pelajaran buat kita juga ya, karena kita usianya belum sampai 30 tahun. Benar, bahkan adik sendiri belum 20 tahun, berarti masih ada 10 tahun lagi Wih. untuk mencapai usia. Berarti dalam 10 tahun lagi harus berdampak. Kalau para urbaners yang usianya mungkin udah 30 tahun, siapa tahu pengen buat berita baru di sini kan. Iya, kayak Kak, aku pernah menang lomba 17-an apa, lompat karung. Nah, lompat karung di usia 40 tahun gitu kan. Atau manjat apa tuh yang lompat 17-an? Panjat pinang. Oh, panjat pinang. Panjat pinang aku dapat magicom, bikin bangga ibu. Gitu kan Ya. bisa tuh komen. Woi, boleh tuh, tapi mungkin di usia 40 atau 50 mungkin viral kali ya. Iya, karena kan udah tua ya. Udah. Pinggangnya perlu diperhatikan. Tapi jangan ditiru ya. Soalnya kalau sakit itu ya Bahaya. bahaya. Oke, itu dia berita kita di minggu ini. Yang ketiga. Wes. Minggu depan kita udah masuk di minggu keempat, yaitu minggu terakhir bulan Mei. Dan Wah. full liburan ya. Iya, dan full liburan gitu. Di sekitar hari Rabu ya nggak salah liburannya tuh sampai harinya tahu sampai kapan, Ya. tergantung tempat kalian masing-masing. Kalau di sini ada yang itu mungkin apa ya, kayak dia mungkin kerjanya di ladang, mungkin nggak bisa libur Iya, soalnya atau ada yang tiap hari. FNB juga teman-teman. Wah, Iya. apa itu libur katanya. Nah, apa itu libur kerja gitu. Ya pokoknya semangat buat teman-teman yang masih kerja di hari libur nanti, dan selamat menikmati juga buat teman-teman yang akan menikmati liburannya entah bersama keluarga atau bersama sapinya. Siapa yang sudah beli sapi? Wow. Siapa nih yang pengen kurban? Siapa nih yang beli sapi? Aku mau dong sapi. Oh, Adi juga mau dua. Semoga tahun ini gak bisa dong. Kan biasanya yang diutamakan untuk mendapatkan tuh yang lebih membutuhkan ya. Tapi biasanya di setiap rumah pasti dapat sih. Semoga dapat sapi deh, kambing juga boleh ya. Aku Yang penting kalau belum bisa kurban sapi atau kurban kambing, jangan sampai kurban perasaan ya Kak ya. waduh, hati-hati ya para urbaners ya, soalnya liburannya panjang nih dan juga akhir. Biasanya kan kalau lagi
libur kebanyakan senggang di rumah tuh galaunya galau banget. Jangan sampai orang lagi kurban sapi di masjid kamu kurban perasaan. Aduh, jangan Jess, jangan ya. Mending nunggu daging, bantu ibu masakan. Wah, enak sih. Benar. Jadi lapar. Iya benar, karena kita udah lapar kita tutup dulu. Iya, Kita makan. Jangan lupa apa Kak? Jangan lupa like, comment, and Subscribe. subscribe. Jangan lupa juga di share. Dan kalau teman-teman punya kritik dan saran bisa langsung ke Instagram kita. Ting ting ting. Ya. Di like juga tuh konten-konten menarik kita. Ya, Oke. siapa tahu bisa komen juga di bawah sini. Di atas sini ya? Di bawah sini. Di bawah sini. Di bawah sini. Komen-komen apapun yang mau kita bawain di next video mungkin. Bisa. Oke, segitu aja dari kita. Dadah. Bye bye.